Rekan-rekan, kita tiba di Bayat, salah satu dari 3 tempat di Pulau Jawa yang menyingkapkan basement atau batuan dasar Pulau Jawa, di mana batuan berumur metamorfik tersingkap. Nah, kita akan mempelajari di Bayat ini bagaimana awal mula cekungan Jawa Timur terbentuk dan bagaimana sedimen pengisinya terendapkan. Kita akan menuju ke lokasi. Kita sekarang berada di Desa Gunung Gajah, Bayat, di mana di sini kita akan melihat formasi gamping, yaitu kelompok formasi batuan yang pertama mengisi cekungan Jawa Timur Utara. Kita ketahui bahwa Bayat sebetulnya berada pada batas utara zona pegunungan selatan atau zona busur gunung api tersier yang berbatasan dengan cekungan Kendeng sebagai cekungan belakang busur. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sedimentasi awal tersebut terbentuk. Di Desa Gunung Gajah ini, singkapan yang ada merupakan bekas tambang, di mana di sebelah kiri saya saat ini adalah tebing barat, di mana kita akan melihat penyusun dari formasi gamping dan basement yang tersingkap. Kita akan melihat formasi gamping, ya, di mana di sini batuan gamping ini memiliki ciri khas, yaitu batu gamping nodular, ya. Jadi ada nodul-nodul atau bongkah-bongkah yang berbentuk rounded atau membundar, ya, di sini, di mana umumnya itu tersusun oleh presipitasi kalsit. Jadi ada penggumpalan kalsit di lokasi tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, nodular limestone-nya itu sebagian mengandung fosil Numulites. Jadi ini adalah salah satu fosil foraminifera yang berumur sekitar 45 juta tahun yang lalu, yang mengindikasikan umur dari sedimentasi formasi gamping ini adalah berumur Eosen tengah, ya, di sini. Nah, di bagian atas dari kelompok batu gamping nodular ini adalah batu pasir gampingan, masih dari kelompok formasi gamping, ya, di sini, di mana kita lihat miringnya relatif ke arah utara, konsisten sampai ke tebing di belakang saya. Kita akan melihat di tebing belakang sana, ya, bagaimana basement tersingkap kontak struktur patahan dengan kelompok batu gamping nodular dan batu pasir gampingan ini. Mari kita ke sana. Baik, di sini kita melihat batuan yang menyusun basement, yaitu grafit. Grafit adalah batuan metamorfik, terutama akibat kontak dengan batuan intrusi. Biasanya protolit atau batuan asal dari grafit ini adalah batuan sedimen yang kaya organik, ya, seperti batu lanau karbonan, batu lembung karbonan, atau bahkan batu bara, ya, di sini. Dan ketika mereka terkena panas dari intrusi, umumnya mereka akan mengalami ubahan menjadi grafit. Kita ketahui grafit ini komposisinya sama dengan intan, ya, jadi C, ya, karbon, tetapi mereka kurang mengalami pressure, ya, tekanan, karena metamorfismenya umumnya hanya metamorfisme kontak. Nah, grafit yang menyusun basement Bayat ini cukup menarik, karena kalau kita lihat ada beberapa orientasi, ya, di sini. Jadi yang bawah kalau kita perhatikan ini umumnya dia menunjukkan seperti laminasi, ya, atau protolaminasi dari batuan asalnya, ya, jadi dari sedimen karbonan dengan adanya lensa yang terdiri dari kalsit, ya, di sini. Dia bereaksi dengan hidroklorik asid, ya, jadi menunjukkan unsur kalsit di sini. Tapi kalau kita bergerak ke arah atas, di sini umumnya berbentuk rumbling atau
berbentuk breksi ya. Jadi dia mengalami breksiasi, di mana sebagian dari breksi tersebut juga ada urat-urat kalsit yang ikut beserta dengan fragmen-fragmen grafit ya di sini. Dan kalau kita lihat komposisi penyusunnya ya di sini. Oke. Nah, jadi grafit di sini dia sangat hitam ya, kemudian juga sangat keras. Mungkin seperti kalau batu bara antrasit lebih keras lagi ya di sini. Nah, dia bereaksi karena di sini ada urat kalsitnya ya di sini. Nah, dia reaksinya lemah kalau di tempat lain. Nah, kemudian hubungan antara basement grafit ini dengan kelompok sedimen formasi gamping kita itu adalah kontak sesar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bidang sesarnya. Karena ke sebelah kanan ini sudah batu pasir gampingan, kelompok gamping ya. Dan ini kontaknya dia merupakan sesar turun yang memotong basement ya di sini. Jadi grafit ini pun terpotong sehingga kontak dengan batu gamping batu pasir gampingan itu adalah kontak sesar. Jadi ini merupakan indikasi proses pembentukan graben ya, graben pada awal pembentukan cekungan Jawa Timur Utara. Kita akan melihat lebih jelas lagi ya bahwa di area ini pada tebing yang lain itu dia mengalami intrusi ya. Jadi apakah intrusi tersebut yang menyebabkan kehadiran grafit ini kita belum mengetahui secara jelas. Mari kita lihat intrusi yang mempengaruhi area ini. Nah, di tebing timur Gunung Gajah ini kita melihat intrusi diabas. Dia mengintrusi batuan perlapisan dari batu pasir gampingan tersebut. Jadi di sini kita lihat intrusi diabas ya umumnya memiliki warna lapuk coklat kemerahan di sini dengan hasil granul seperti pasir ya, hasil lapukannya. Dan di beberapa tempat bentuk-bentuk sirkular ini masih terlihat ya. Ini merupakan hasil dari pelapukan membola atau pelapukan mengulit bawang. Nah, kalau kita lihat diabas ini dia sejajar dengan perlapisan ya. Jadi perlapisan ini ya, perlapisan batu lempung batu pasir gampingan ini dan juga di sini ya. Sehingga ini menyisip ya di antara perlapisan-perlapisan tersebut. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di atasnya lagi ini merupakan diabas kembali. Jadi ini menyisip ya di antara perlapisan dan tapi perlapisan ini kemudian juga ditutup atau ditindih oleh intrusi yang yang sama ya, jadi diabas. Kalau kita lihat lebih dekat, maka kontak antara diabas ya dengan batu pasir gampingan tersebut akan menunjukkan kontak pembakaran ya, karena dia magma yang panas ya mengintrusi batuan sedimen yang lebih dingin ya. Jadi kalau kita lihat di sini kontaknya, maka akan terlihat batu pasir gampingan ini mengeras, kita sebut sebagai back margin atau tepi terbakar. Sementara di sisi diabas kita akan melihat dia juga retak lembaran tipis-tipis ya, dan juga mengalami warna yang berbeda. Di sini dia lebih keras yang disebut sebagai chill margin atau sisi pendinginan ya, karena di sini dia mendingin lebih cepat dibandingkan bagian tubuhnya ya di situ. Hal yang sama kita jumpai juga di sini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini chill margin ya. Jadi ini bagian dari diabas yang mendingin dengan cepat ya, karena dia kontak dengan batu pasir gampingan yang lebih dingin. Nah, sementara di bagian batu pasir gampingan ya ini juga kelihatan warnanya lebih coklat karena dia terbakar. Jadi ini kita sebut sebagai back margin atau sisi terbakar. Nah, ini masih kita lihat ya di sini, ini pelapukan membola menghasilkan lapukan-lapukan yang tipis-tipis seperti ini atau pelapukan mengulit bawang. Jadi di sini kita melihat bagaimana diabas yang berumur lebih muda dibandingkan batuan sedimen ini yang berumur Eosen ya, karena batuan diabas ini berumur Oligosen. Jadi dia datang kemudian menerobos batu pasir gampingan ini dan tentunya juga menerobos batu gamping nodular dan juga grafit kita tadi ya sebagai basement. Demikian kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari
Gunung Gajah ini, dan mari kita lihat Gunung Gajah di dalam frame yang lebih besar di interpretasi regional dan hubungannya dengan cekungan Jawa Timur. Ya, ini adalah kontak sesar antara batuan metamorfik ya dan batuan intrusi diabas. Batuan basement yang tersingkap di Bayat ini seringkali juga ditafsirkan merupakan batuan yang sama dengan yang ada di cekungan Jawa Timur Utara ya.